Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Dalam video kali ini, saya akan membahas contoh soal example dan cara menjawab soal yang berbentuk procedure text ya. Kita masuk yang pertama, yaitu apakah itu procedure text ya. What is a procedure text? Procedure text is a type of text that is written to explain how to do something. It is a step-by-step explanation of a process or a set of instructions for completing a specific task. Procedure text is used in many contexts such as manual, recipes, scientific experiments, or instruction for assembling products. Intinya adalah bagaimana cara mengerjakan sesuatu, cara membuat sesuatu. Misalnya seperti buku manual yang biasa kita jika membeli sebuah produk, misalnya jam tangan, maka ada manual books yang akan diberikan kepada kita. Resep ya, resep makanan atau resep apapun itu juga termasuk dalam procedure text. Nah, perlu juga diketahui bagaimana struktur dari procedure text itu. Yang pertama adalah goal. The goal is the starting point of procedure text. It sets the stage of providing a clear statement of what the reader is trying to achieve by following the instructions. It gives context and purpose, helping the reader to understand why they are undertaking the task. Goal ini adalah tujuan. Biasanya untuk mengetahui isinya itu kita ketahui dari judulnya. Jadi goal biasanya itu ada di judul sebuah teks procedure text. Kemudian struktur bagian kedua adalah material or ingredients. Material itu adalah materi, kemudian ingredient adalah bahan-bahan atau bumbu, dan yang ketiga adalah steps atau bagaimana cara atau langkah-langkahnya. Kemudian kita harus mengetahui juga lanjut feature atau ciri kebahasaan dari sebuah procedure text. Yang pertama adalah simple present tense. Example: pour the water into the glass, mix the ingredients until well combined. Kemudian yang kedua, imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, apply the paint evenly across the canvas using broad strokes. Kemudian yang ketiga adalah connectives ya. Example-nya, first wash the rice, then soak it for 20 minutes. Connective ini seperti kata first and then ada kata then di situ. Dan yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan. For example, slowly add water to the pour, steaming constantly. Ya, slowly adalah adverb di situ. Ya, biasa digunakan dalam sebuah procedure text. Nah, baik, kita akan masuk ke contoh dari procedure text dan bagaimana cara kita menjawab soal dalam bentuk procedure text. Yang diingat adalah biasanya goals itu ada di judul ya, judul dari sebuah procedure text. Dari judulnya toilet cleanse atau toilet cleaner, itu kita sudah tahu bahwa itu adalah pembersih dari toilet. Maka saya akan baca dulu terlebih dahulu kalimat atau paragraf ini. Kill germs while leaving pleasant fragrance. Effectively kill germs. Suitable for floor and bathroom. Leave a refreshing fragrance. Eliminates unpleasant bathroom, toilet, drain, and wash odors. Direction: pour contents of refill pouch into empty bottle of toilet cleaner. For mopping floor and add 1 bottle cap of toilet cleaner for every liter of water. To eliminate unpleasant odors such as those emanating from drains or waste bins, pour directly on the source of these odors. Caution: replace bottle cap immediately after use. Keep out of children's reach. Do not swallow or avoid contact with eyes. Dari teks ini adalah bagaimana toilet cleaner ya, atau bagaimana kerja dari toilet cleaner ini, dan ini menjelaskan tentang produk dari toilet cleaner ini dan bagaimana cara kita menggunakannya dan apa saja yang bisa membahayakan juga dari toilet cleaner ini. Nah, kita
masuk ke questionnya. Ada 5 question. Di sini saya memberikan 5 contoh ya. Question number 1. The above product is effective to blah 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 blah. Number 2, the caution shows that the product is blah 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 for children. And number 3, the kinds of product is blah blah blah. And number 4, how do we use the product to clean unpleasant odors from waste bin? And then number 5, what is the text about? Pertanyaan bahasa Inggris berhubungan dengan teks, maka tentunya akan ada jawabannya di teks. Maka langkah pertama harus menguasai teks. Kalau menguasai teks, maka juga menguasai kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. The above product is effective to. Nah, tentunya ini kita lihat dulu kata kuncinya yang ada efektifnya. Coba perhatikan di baris kedua itu ada effectively kill germ. Sudah jelas di situ ya. Efektif membunuh apa sih? Efektif apa sih efektifnya produk ini? Yaitu kill the germ in the toilet. Nah, ini ada kill germ. Kill germ artinya membunuh kuman. Jadi sudah jelas dong jawabannya ini, karena ini kan soal singkat ya. Kita hanya mengisi titik-titik saja. Kill the germ in the toilet. That's it ya. Number 2. The caution shows that the product is blah 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 for children. Nah, ini diperhatikan juga nih. Kalau pernyataan atau pertanyaan seperti ini, maka kita harus tahu dulu artinya ya. The caution shows that the product is, pemberitahuan ya atau peringatan menunjukkan bahwa produk itu adalah untuk anak-anak. Yang jelas ini adalah kata sifat ya. Untuk apa? Kalau anak-anak di dalam bacaan, perhatikan di caution itu ada keep out of children reach. Di situ dikatakan bahwa jauhkan dari anak-anak, berarti produknya itu berbahaya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah dangerous. The caution shows that the product is dangerous for children. Jadi jawabannya kata sifat dangerous atau bahaya. Kemudian kita masuk ke bagian nomor 3. The kind of product is, jenis dari produk itu apa? Nah, kalau pertanyaan dari kinds ini kita tahu dulu ini produknya apa. Toilet cleaner, pembersih toilet. Apakah dalam bentuk cairan, apakah dalam bentuk gas, atau dalam bentuk padat? Jelas kalau cleaner pembersih, dan jika kita membaca di teks ini adalah ada cairan ya. So the answer is cairan dalam bahasa Inggris apa sih? Liquid. Jadi jawabannya adalah liquid. Number 4. How do we use the product to clean unpleasant odors from waste bin? Nah, diartikan dulu pertanyaannya. Bagaimana kita menggunakan produk itu untuk membersihkan odor itu bau yang tidak menyenangkan dari apa yang mau kita bersih itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Dari pertanyaan itu maka kita bisa melihat dalam teks, dibaca teksnya. Nah, itu ada ke bagian direction, ke poin terakhir ya, to eliminate unpleasant odors such as those emanating from drains or waste bin. Pour directly on the source of this odor. Jelas ini sudah ada nih. Pour directly on the source of these odors. Pertanyaan seperti ini hanya dijawab dengan cara melihat teksnya, mana yang berhubungan, mana yang connected dengan pertanyaan ya. Kemudian yang kelima, the last number is what is the text about? Tentang apakah teks itu? Kalau pertanyaan seperti ini bertanya tentang teks, kita lihat aja judulnya. Judulnya apa? Look at the title of that, toilet cleaner, pembersih toilet. Maka teks itu ya tentang toilet cleaner. Oke, nah demikianlah penjelasan bagaimana cara kita menjawab soal-soal yang berhubungan dengan procedure text. Ingat, untuk menjawab pertanyaan bahasa Inggris tentunya kita harus mempunyai banyak kosakata ya, vocabulary, dihafalkan, kemudian dipraktekkan, kemudian perbanyak latihan untuk membaca teks-teks dalam bahasa Inggris. Thank you for your attention. Don't forget to practice and practice, because practice makes perfect. Thank you. See you later.